Diskusi pada hari ini tentunya memiliki tujuan mulia, yaitu untuk merangkul dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pesta demokrasi ini adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa. Pemilu dan pilkada serentak merupakan momentum penting bagi warga negara Indonesia untuk menentukan wakil-wakil yang mereka pilih di lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif dalam konteks yang lebih luas. Pemilihan umum adalah bentuk konkret dari kedaulatan rakyat di mana suara setiap individu memiliki bobot yang sama dalam membentuk masa depan bangsa. Tema kita pada pagi hari ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, menandai komitmen kita untuk mengangkat kesadaran kolektif tentang pentingnya peran aktif setiap warga negara dalam membentuk pemerintahan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui diskusi ini, tentunya kita juga berharap dapat menerangi jalan menuju pemilu yang lebih berkualitas, bermartabat, serta mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Tentunya sebelum memulai, Laili mau ngobrol sama dua orang peserta dulu di sini. Iya, ini generasi Gen Z ya. Oke, nih sama adik siapa dulu di sini? Sama Aditya, Kak. Aditya. Nah, ini pemilu pertama kali kah atau yang sudah keberapa kali nih? Ini pemilu yang pertama kali. Oke, pertama. Jadi ini penasaran banget ya. Nah, boleh sebutkan hal apa yang ingin kamu tahu dalam pemilu pada tahun 2024 ini? Mungkin lebih ke sistem pemilunya aja, Kak. Oke, lebih ke sistem pemilunya ya. Oke, boleh disimak nanti. Mungkin jawabannya kamu bisa dapat pada pagi hari ini ya. Oke, jangan lupa ya, jangan golput ya. Gunakan hak pilihnya pada tahun 2024 nanti. Dan kita mau ngobrol sama adik-adik. Nah, yang di sini. Ini pemilu tahun pertama kan ya? Oke, nah. Sudah seberapa penasaran kamu sama pemilu di tahun 2024 ini, dan apa nih yang pengen kamu tahu banget dari sosialisasi pada pagi hari ini? Untuk itu saya lumayan penasaran karena ini yang pertama kalinya juga untuk pemilunya. Dan untuk yang sosialisasinya ini saya juga ingin mengetahui lebih lagi apa yang akan disampaikan. Oke, jadi untuk udah nyari tahu belum? Udah kepo belum nih pemilu itu sistemnya kayak gimana? Udah pada tahu belum? Belum. Belum ya. Oke, jadi ini kesempatan yang baik nih ya untuk tahu gimana sih sistem pemilunya nanti ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian serta peserta yang berbahagia, tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya panggilkan narasumber kita untuk bergabung di depan. Dengan hormat kami minta untuk bergabung ke depan. Yang pertama kepada yang terhormat kepada Profesor Dr. Bahrudin Ali Rahmat MSI selaku akademisi Universitas Lambung Mangkurat. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, baik, tentunya Profesor Dr. Bahrudin Ali Rahmat tidak sendiri, juga akan bergabung menemani Bapak Profesor Dr. Bahrudin Ali. Kami minta kepada yang terhormat Bapak Ahmad Muhlis selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Silahkan Bapak. Ya, baik, selanjutnya untuk bergabung bersama Profesor Bahrudin Ali dan Bapak Ahmad Mulis, kami minta kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fahmi Failasofa selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
Dan selanjutnya untuk bergabung bersama kami minta kepada yang terhormat Bapak Muhammad Royan Naimi selaku pemimpin redaksi Banjarmasin Pos. Dan selanjutnya acara diskusi ini akan dipandu oleh moderator yang sudah handal di bidangnya. Langsung saja Laili panggil kepada Mbak Anjar Wulandari selaku jurnalis Banjarmasin Pos. Ya baiklah, tentunya lengkap sudah narasumber kita yang bergabung dalam diskusi sosialisasi pemilu Pilkada serentak tahun 2024 ini. Tentunya sebelum dipandu oleh moderator pada pagi hari ini, untuk para peserta mohon untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama diskusi kita pada pagi hari ini. Siapkan pertanyaan yang menarik dan berbobot, karena nanti pertanyaan yang menarik dan berbobot akan kami pilih sebagai penerima hadiah voucher belanja persembahan dari Indomaret. Baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator yang bertugas pada hari ini, kepada Mbak Anjar Wulandari. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Laili yang cantik atas presentnya ya, luar biasa. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kehadiran buat rekan-rekan semuanya di sini. Pada pagi ini kita kembali menggelar acara bincang-bincang terkait politik, karena tahun ini adalah tahun politik. Mungkin sebelum lanjut ke diskusi, izin para narasumber. Di sini pada hari ini kita mengundang sebanyak 100 peserta berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Kemudian juga ada perwakilan dari organisasi kepemudaan dan juga partai politik. Baik, sebelum memulai acara bincang kita yang bertajuk sosialisasi pemilu Pilkada serentak 2024 dengan tema peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Rekan-rekan semua, para hadirin, seperti diketahui pada tahun 2024 nanti bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yang akbar ya, karena ada 2 event besar di situ di tahun tersebut, yaitu pemilu 2024 yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024, kemudian akan disusul dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak pada tanggal 27 November 2024. Tentunya menghadapi 2 momen besar itu sangat diharapkan sekali partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Karena seperti disampaikan oleh MC kita tadi bahwa suara setiap orang itu adalah sama nilainya. Sebelumnya KPU sendiri menyatakan bahwa sekitar 50% lebih pemilih kita pada tahun ini adalah dari kalangan generasi milenial dan sebanyak 23%-nya adalah dari Gen Z atau mereka yang lahir di tahun 90-an. Dan tentunya itu adalah rekan-rekan semua, ya ini kalangan mahasiswa dan juga pelajar yang akan menjadi pemilih pemula dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari narasumber yang hadir pada pagi ini. Di sini ada Bapak Fahmi Failasofa di samping sebelah kanan saya. Beliau ini adalah komisioner KPU. Saya cari biodata dulu, Pak. Ada. Beliau ini adalah kelahiran Tanjung, asli Tanjung, Pak ya. Asli Tanjung, kelahiran 31 Oktober tahun 1985. Lebih muda dari saya ini. Masuk generasi milenial ya.
Baik, di sebelah beliau ada Bapak Profesor Bahrudin Ali Ahmad. Beliau ini bagi saya sendiri sudah tidak asing karena sejak saya masih di lapangan dulu, beliau ini jadi salah satu narasumber. Karena beliau sudah 2 kali atau 2 periode juga pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Kalimantan. Bapak Profesor Bahrudin ini adalah lektor di Universitas Lambung Mangkurat, Pak ya. Dan beliau ini juga dosen mengajar di ilmu komunikasi, Pak ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian di sebelahnya untuk narasumber kita ada Bapak Ahmad Mukhlis. Ini yang paling ganteng ya di sini. Paling dari baju. Dari baju. Bapak Ahmad Mukhlis ini beliau adalah divisi hukum dan sengketa tadi ya, hukum dan sengketa nggih. Untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, beliau lahir tanggal 27 September 1978. Ya, milenial nih Pak, kurang lebih aja. Baik, selanjutnya ada Mas Royan Naimi, beliau ini adalah Pimret Banjarmasin Pos. Beliau ini dulu Unlam juga, sarjana kehutanan Mas ya, nah, larinya ke media. Baik, tidak berpanjang kata, kita langsung saja mempersilahkan kepada para narasumber kita untuk sharing, menyampaikan apa sih yang bisa atau sedang mereka lakukan berdasarkan dari instansi masing-masing ya terkait pelaksanaan pemilu persiapan pemilu 2024 ini. Karena seperti diketahui saat ini tahapan sudah berjalan dan kita juga mau tahu seberapa adik-adik ini sudah memahami mungkin tahapan pemilunya dan sosok-sosok yang harus dipilih dalam pemilu mendatang. Karena di sini ada perwakilan generasi muda juga yang mungkin pengetahuan politiknya perlu ditingkatkan lagi literasinya. Baik, langsung saja mungkin yang pertama kita persilahkan dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Fahmi, untuk menyampaikan sejauh mana sih sudah KPU melakukan persiapan pelaksanaan pemilu 2024 dan bagaimana upaya KPU meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya dari semua kalangan masyarakat, dari generasi muda. Baik, tidak berlama-lama, kami persilahkan Bapak Fahmi. Baik, terima kasih Mbak Anjar yang sudah memoderatori kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Namun sebelum Ulun menyampaikan materi, izinkan Ulun menyapa dulu senior-senior Ulun yang ada di depan ini. Yang terhormat Ayahanda Profesor Haji Bahrudin Ali Ahmad. Beliau ini guru Ulun, kemudian juga beliau senior Ulun. Guru Ulun karena beliau adalah dosen Ulun di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian senior Ulun, beliau ini adalah anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan periode 2008-2013 Pak ya. Sehat selalu Pak, alhamdulillah. Kemudian di samping beliau ini Kakanda Ulun juga Ahmad Mukhlis MH. Beliau sekarang menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah beliau berkenan hadir juga. Kami sesama penyelenggara, Ulun di KPU, beliau di Bawaslu. Kemudian yang paling ujung itu senior juga nih, Bang Royan, beliau pimpinan redaksi Banjarmasin Pos yang hari ini punya gawe bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Ulun ingin menyapa juga rekan-rekan peserta perwakilan dari pimpinan atau perwakilan partai politik di Provinsi Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan media, rekan-rekan pelajar, teman-teman pemilih sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, tadi sudah diperkenalkan ya, tidak perlu diperkenalkan kembali. Nanti kalau mau lebih dekat bisa kenalan, bisa nanti di belakang saja. Baik teman-teman pemilih, kalau KPU itu menyapanya dengan sebutan teman pemilih ya. Nah,
kita ini merupakan negara demokrasi. Kalau menurut ahli, negara demokrasi itu artinya kepemimpinan atau pemerintahan yang lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, nanti kalau secara teori yang lebih mendalam nanti dijelaskan oleh Profesor Haji Bahrudin Ali Ahmad. Beliau pakarnya di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, salah satu ciri negara demokrasi itu dia melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Dan ini sesuai dengan amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E, bahwa pemilu itu dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, dan jujur dan adil. Nah, itu adalah dasar-dasar kita melaksanakan pemilu. Kemudian 2024 kita akan melaksanakan pemilu, yakni di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Penyelenggara pemilihan umum itu ada 3, Bapak Ibu. Pertama itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Jadi dia ada di pusat, di provinsi, kabupaten kota, sampai ke jajaran tingkat bawah, yaitu panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, sampai kelompok pemungutan suara, kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS. Nah, kemudian ada juga Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, mereka mempunyai tugas pokok dan fungsi mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilu. Bawaslu ini juga mengawasi kinerja-kinerja KPU, apakah sudah on the track atau belum. Kemudian ada lagi satu lembaga penyelenggara pemilu, yaitu yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, DKPP sendiri itu adanya cuma di pusat, di Jakarta. Tapi mereka memiliki wakil di daerah yang namanya tim pemeriksa daerah. Jadi kalau kami ini KPU Bawaslu melanggar etika, maka kami bisa diperiksa dan disidangkan oleh DKPP. Sanksinya bisa paling berat adalah pemberhentian. Jadi kami ini diikat oleh etik. Jadi tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tahapan pemilu. Nah, kemudian karena KPU, saya duduk mewakili KPU, seharusnya yang hari ini berhadir ya adalah Ketua KPU Ibu Andi Tenri Sompa. Namun di saat bersamaan kami juga sedang melaksanakan kegiatan di Banjarbaru yang secara kebetulan juga dihadiri oleh 7 pimpinan KPU Republik Indonesia. Bertempat di Hotel Q Davam Banjarbaru dalam rangka rapat koordinasi pemetaan potensi permasalahan hukum menjelang tahapan penetapan daftar calon sementara dan daftar calon tetap. Nah, di pemilu 2024 perlu ulun sampaikan karena ulun penyelenggara teknis, hari ini di Provinsi Kalimantan Selatan kami KPU sudah menetapkan daftar calon sementara. Nah, jadi untuk di Kalimantan Selatan itu jumlah alokasi kursi DPRD provinsi yang tersedia ada 55 kursi, terbagi ke dalam 7 daerah pemilihan. Kemudian yang hari ini sudah ditetapkan menjadi daftar calon sementara itu jumlahnya 696 yang memenuhi syarat. Dari sebelumnya yang menyampaikan pendaftaran, pada saat pendaftaran itu ada 850 daftar calon. Jadi berkurang ya di setiap tahapannya itu. Nah, nanti 696 ini kami telah umumkan pada tanggal 19 sampai 23. Salah satu media partner yang mengumumkan adalah Banjarmasin Post. Tepuk tangan dulu untuk Banjarmasin Post. Jadi setelah diumumkan daftar calon ini nanti KPU menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Nah, nanti dilihat di pengumuman siapa-siapa calonnya. Kemudian kalau misalnya di antara sekian ratus calon tadi dianggap tanda kutip masih ada yang belum memenuhi syarat, maka masyarakat atau teman-teman pemilih, rekan-rekan media bisa menyampaikan masukan atau tanggapan kepada KPU. Nanti di tanggal 29 sampai 31 kami akan mengumpulkan seluruh tanggapan masukan masyarakat itu dan kami rekapitulasi. Selanjutnya kami akan melakukan proses klarifikasi terhadap calon yang tadi diberi masukan. Nah, kemudian kalau berdasarkan hasil klarifikasi tidak memenuhi syarat, maka ini dinyatakan belum memenuhi syarat dan masih bisa dilakukan peluang perbaikan pada masa pencermatan DCT. Nah, itu sekilas tahapan untuk pencalonan. Kemudian yang berikutnya juga pada awal Juli 2023 yang lalu
KPU Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah menetapkan daftar pemilih tetap. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah daftar pemilih tetap kita itu berjumlah 3.025.220 pemilih tersebar di 13 kabupaten kota. Kemudian TPS yang akan dibentuk nanti di pemilu 2024 jumlahnya 13.584. Nah, nanti mudah-mudahan teman-teman pemilih yang berasal dari mahasiswa, kemudian pelajar yang sudah usia 17 tahun, ini kami harap, KPU berharap bisa berkontribusi nanti ikut serta menjadi penyelenggara pemilu. Karena syarat untuk menjadi anggota KPPS di level terendah itu ya KPPS itu usia minimal 17 tahun. Jadi bisa nanti mulai sekarang aktif berkomunikasi dengan ketua RT, pemangku kepentingan di wilayah tempat tinggal. Biasanya informasi tentang rekrutmen menjadi KPPS itu adanya di RT. Silahkan meminta kontak RT, nanti bisa mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS. Biar mengerti atau paham alur bagaimana proses pemungutan suara. Itu terkait daftar pemilih. Tadi dijelaskan oleh Mbak Anjar bahwa memang di pemilu 2024 ini kita mengalami bonus demografi, Bapak Ibu, rekan pemilih. DPT kita hari ini itu lebih banyak diisi oleh mereka-mereka yang disebut dengan generasi milenial atau generasi Z. Nah, jadi pemilih-pemilih yang mohon maaf yang sudah sepuh tua itu berkurang sekarang. Jadi kalau rekan-rekan partai politik hari ini akan melakukan kampanye, tentu segmentasi untuk kampanyenya adalah rekan-rekan atau pemilih-pemilih milenial tadi. Tidak bisa lagi dengan cara-cara konvensional kampanyenya ya. Nah, kemudian KPU hari ini juga sedang menyusun yang namanya indeks partisipasi pemilu. Kalau dulu indeks partisipasi pemilu itu dilihat dari seberapa besar jumlah partisipasi pemilih yang hadir ke TPS. Ini sebagai informasi bahwa di pemilihan gubernur 2015 untuk Kalimantan Selatan, angka partisipasi kita hanya mencapai di angka 67% di Pilgub 2015. Kemudian di 2019, pemilu 2019, angka partisipasi alhamdulillah mulai meningkat. Untuk pemilu presiden ya, tentu orang pasti akan memilih presiden. Itu berada di angka 79,2%. Nah, yang uniknya di Pilgub 2020 itu justru turun menjadi 64,11% sebelumnya. Karena di 2020 kita melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan nanti di 2024 COVID tidak ada ya, jadi angka partisipasi kita bisa tinggi. Nah, kemudian juga berdasarkan bimbingan beliau, Ulun kemarin sempat melakukan penelitian ya. Kenapa pemilu pilkada 2020 itu terjadi penurunan partisipasi? Ternyata jawaban dari narasumber yang Ulun teliti itu bukan karena COVID, bukan karena kemudian pengaturan waktu kehadiran di TPS, tapi justru malah pemilih itu saat ini mulai dihinggapi oleh sikap apatis terhadap pemilu. Sudah bosan terhadap pemilu. Sudah mulai ada muncul pragmatis terhadap pemilu. Nah, ini yang menyebabkan. Nah, ke depan mudah-mudahan angka partisipasi ini bisa kita tingkatkan khususnya di Kalimantan Selatan. Akan tetapi tidak hanya dari sisi jumlah ya, kualitas juga perlu kita tingkatkan. Tidak hanya dari sisi kuantitas partisipasi kehadiran pemilih ke TPS, tapi kualitas juga perlu kita tingkatkan. Bagaimana meningkatkan kualitas pemilih? Pertama, kita turut berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing. Kita turut terlibat dalam proses pemilu. Salah satu terlibat adalah dengan datang ke TPS. Nah, kemudian juga dalam pemilu 2024 mendatang, KPU sudah menetapkan peserta pemilu. Peserta pemilu kita secara nasional ada 18 partai politik. Jadi dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten kota itu jumlahnya secara nasional ada 18 partai politik. Peserta pemilu itu adalah partai politik, bukan calon. Jadi calon itu lahir dari partai politik. Yang disebut peserta pemilu itu adalah partai politik. Kemudian peserta pemilu itu adalah calon anggota DPD. Nah, untuk DPD Kalsel itu jumlahnya ada 9 orang. Kalau ulun sebut khawatir ketinggalan, jadi pian silakan browsing ya.
browsing, ada 9 calon DPD di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang disebut juga sebagai peserta pemilu itu adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nanti penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu paling lambat di 25 November 2023. 3 hari setelah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, nanti akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye pemilihan umum. Kembali soal bagaimana kita berperan dalam proses pemilu ini. Selain tadi kuantitas kehadiran teman pemilih di TPS, kita juga perlu meningkatkan kapasitas diri dengan menjadi pemilih cerdas. Bagaimana sebenarnya menjadi pemilih cerdas? Pertama, mungkin pian 696 daftar calon sementara yang ingin berkontestasi di DPRD provinsi, itu tidak ada yang kenal semua kan? Nah, cara menjadi pemilih cerdas adalah sejak hari ini, teman-teman pemilih baik mahasiswa, kemudian rekan-rekan pelajar, ini melakukan identifikasi terhadap calon-calon. Pian lihat aja, pian keluar komplek rumah, keluar gang, hendak turun sekolah, hendak ke kampus, di pinggir jalan sudah ada baliho ganal ya Allah. Nah, ada calon DPRD provinsi Dapil 1 ya. Kemudian ada calon DPRD Kota Banjarmasin, calon DPR RI. Nah, itu pian perlu mengidentifikasi siapa sebenarnya mereka. Kita akan hidup saat ini di zaman teknologi informasi atau sering disebut dengan zaman 4.0. Hari ini siapa yang tidak mempunyai gadget atau ponsel pintar? Pian tinggal ketik nama calon yang ada balihonya di muka rumah pian tuh, akan muncul nanti. Entah itu berita, entah itu profil, siapa mereka itu. Nah, nanti pian identifikasi kira-kira mereka punya kontribusi nggak sebelumnya terhadap pembangunan daerah atau punya pengalaman apa sebelumnya sehingga ini layak nanti pian pilih pada saat di hari pemungutan suara. Nah, kemudian juga selain menjadi pemilih cerdas dengan mengidentifikasi calon, pian juga perlu memastikan diri bahwa pian terdaftar sebagai pemilih, tercantum dalam daftar pemilih tetap. Bagaimana caranya? Silakan nanti dibuka di handphone, terutama teman-teman pelajar, itu buka website KPU, ya, linknya adalah cekdptonline.kpu.go.id. Silakan masukkan nicknya, kemudian pencarian, nanti bisa dilihat di mana terdaftar menjadi pemilih. Jadi menurut sebagai informasi bahwa teman-teman pemilih yang berasal dari mahasiswa dan pelajar, itu saat ini sudah kami daftarkan menjadi daftar pemilih tetap. Yang usianya 17 tahun pada 14 Februari 2024. Padahal mereka belum ber-KTP. Nah, ini di dalam ketentuan peraturan KPU disebut sebagai pemilih potensial non-KTP elektronik. Nah, kami berharap teman-teman yang hari ini sudah didaftarkan di dalam DPT tapi belum memiliki KTP elektronik, ini biasanya pelajar kelas 2 dan kelas 3 ya. Ini segera nanti melakukan perekaman KTP ke Disduk Capil agar pada hari pemungutan itu sudah memegang KTP elektronik. Karena syarat menjadi pemilih itu memiliki atau membuktikan dia ber-KTP dan berusia 17 tahun sehingga bisa menggunakan hak pilih. Nah, kemudian saat ini KPU juga melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih tambahan. Penyusunan daftar pemilih tambahan ini pasca penetapan daftar pemilih tetap kemarin. Daftar pemilih tambahan ini dikategorikan sebagai pemilih yang pindah memilih. Misalnya Mbak Anjar, ini domisilinya atau KTP-nya Banjarmasin. Tiba-tiba nanti hari H pada saat pemungutan suara ditugaskan ke Kandangan misalnya, ke Hulu Sungai Selatan. Otomatis kan dia tidak sesuai dengan alamat domisilinya. Nah, Mbak Anjar ini bisa melapor di KPU Kota Banjarmasin, di KPU asal, atau di KPU tujuan di Hulu Sungai Selatan. Nah, untuk nanti Mbak Anjar bisa menggunakan hak pilihnya di Hulu Sungai Selatan. Akan tetapi karena status Mbak Anjar ini adalah pemilih pindahan, maka dia tidak bisa mendapatkan total 5 surat suara. Mbak Anjar hanya bisa mendapatkan presiden, karena masih dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian surat suara DPD RI, itu lingkup Kalimantan Selatan. Sementara HSS, Kandangan, itu tidak masuk dalam Dapil Kalsel 1 untuk DPR RI.
Oh maaf, tidak masuk dalam dapil Kalsel 2 karena Banjarmasin ini Kalsel 2. Dia ke wilayah pesisir. Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjarbaru ya, Banjarmasin. Nah, itu dapil 2. Mbak Anjar tidak akan dapat surat suara DPR RI karena ke HSS. Karena HSS itu adalah dapil Kalsel 1. Nah, jadi untuk DPRD Kota Banjarmasin juga tidak dapat karena di kandangan tidak ada surat suara DPRD Kota Banjarmasin. Jadi Mbak Anjar cuma dapat surat suara Presiden dan Wakil Presiden dengan surat suara DPD RI. Nah, itu mungkin itu ya Mbak Anjar, karena kami mesti berbagi waktu dengan narasumber lain. Mudah-mudahan ini sedikit memberi pencerahan kepada kawan-kawan peserta, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan pelajar, terus juga rekan-rekan partai politik dan media.